itu pasti pulangnya macet ya. Untuk kesekian kalinya ini bisa ketemu. Tadinya ini tiap jam ganti ini. Kadang-kadang saya bilang nih satu studio TV bisa 4 acaranya beda-beda nih ya. Jadi terima kasih nih bisa ngumpul, mudah-mudahan setelah ini nggak ada lagi nih yang satu persatu, jadi biar saya bisa efektif lagi untuk memantau dapur-dapur. Teman-teman yang saya cintai, seperti yang sering dan sudah saya kemukakan di berbagai media bahwa kejadian belakangan 80% adalah karena SOP kita yang tidak dipatuhi baik oleh mitra maupun oleh tim kami sendiri dari dalam. Yaitu tentu kalau tim kita ini di SPPG ada kepala SPPG, ada ahli gizi dan juga ada akuntan. Tetapi tentu kesalahan yang tidak bisa kita menimpakan pada mereka, tetapi kesalahan juga terbesar adalah pada kami, di mana kami berarti masih kurang lagi pengawasannya. Jadi ya sudahlah, pokoknya kami mengaku salah. Kami mengaku salah atas apa yang terjadi insiden pangan ya, insiden pangan ya Mas, insiden keamanan pangan ya. Jadi kalau saya sebut insiden keamanan pangan ini ternyata karena kami menemukan tidak semua terduga racun, tapi ada juga karena alergi. Kemudian ada hal-hal lain juga. Tentu kami bertanggung jawab penuh atas semua kesalahan, baik bertanggung jawab hal yang sudah terjadi, karena seluruh biaya dari anak-anak dan juga kalau ada misalnya orang tuanya yang mungkin ikut makan dan mengalami masalah, kami bertanggung jawab penuh dan membiayai semuanya untuk atas apa yang terjadi. Sebaliknya, berikutnya kami tidak akan berusaha keras, sekarang tidak akan mentoleransi siapapun yang melanggar SOP kami. Lalu yang paling penting dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskim, atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami juga. Ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total.
Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia, dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas semua PGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon kepada semua pihak. Untuk berikutnya saya mohon kepada masyarakat ikut mengawasi jalannya dapur NBP. Akan membuka 24 jam. Silahkan mengadukan apa yang terjadi dengan dapur-dapur di tempat ibu-ibu sekalian. Kami mohon untuk semua, untuk para bupati, wakil bupati, kepada para kepala daerah, Pak Gubernur semuanya, Kodim, Polres semuanya, mohon dibantu, tolong diawasi dapur kami semua yang ada dimanapun. Kami tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi. Dan terus terang kami terus maraton. Apa yang harus kami perbaiki? Dari sampai sore hari ini kami mencatat ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai semua penyelidikan, baik investigasi maupun perbaikan-perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan. Lalu tadi malam kami juga sudah keluarkan surat kepada para mitra untuk segera, bukan segera, kami memberikan batas waktu 1 bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat layak hygiene dan sanitasi, kemudian sertifikat halal, dan sertifikat untuk penggunaan air yang layak pakai dalam waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi 3 hal ini, maka kami akan menutup. Saya ulang, kalau dalam 1 bulan kepada para mitra di seluruh Indonesia, kalau Anda semua tidak memenuhi, tidak mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat halal, dan juga sertifikat untuk kelayakan air yang bisa dikonsumsi, kami akan menutup. Mohon maaf. Kontrak Anda hanya 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada klausul di mana kami bisa menghentikan sepihak. Kami tidak akan main-main dengan kesehatan anak-anak di Indonesia. Dan sungguh saya menyesalkan akibat dari 45 dapur ini. Sekarang 9.400 dapur yang lain bisa jadi terancam. Kami juga membuat aturan lagi bahwa ketentuan semua dapur SPPG harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi. Yang bersertifikasi, 1 pimpinan chef itu nanti merupakan wakil dari PGN, tapi pihak mitra
juga harus menyiapkan chef sebagai pendamping untuk di dapur. Jadi nanti ada 2 chef di dalam dapur itu. 1 chef dari mewakili PGN, 1 chef dari mitra, dan semua harus bersertifikasi. Kemudian kami juga menghentikan semua produk-produk pabrikan. Karena selama ini meskipun saya ini orang baru 1 minggu dan kemudian saya dihujani dengan sekarang berbagai persoalan yang seperti saat ini, saya sudah mengikuti waktu lebaran misalnya banyak sekali disuguhkan produk-produk pabrikan. Kami akan menjalankan instruksi Presiden bahwa dapur MBG ini adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan untuk memperkaya konglomerat pemilik pabrik roti. Ya, jadi mohon, saya tidak akan menggunakan lagi, tidak mentolerir pemakaian produk-produk pabrikan. Kami akan menggunakan produk-produk lokal. Roti-roti yang dibuat oleh ibu-ibu murid-murid yang kami berikan makan. Jadi roti itu nanti akan dibuat oleh ibunya dan rotinya akan dimakan anak-anaknya. Kami tidak akan tolerir, kecuali ada susu yang dimana di dapur itu memang tidak ada peternakan susu, maka terpaksa untuk sementara kami bolehkan untuk menggunakan susu kemasan. Tapi untuk produk lain kami tidak akan mentolerir dan kami tidak akan memperbolehkan lagi. Lalu kami juga akan memperbaiki seluruh SDM SPPI kami. Kami kembalikan jam kerja mereka untuk begadang dan harus tidur di tempat, harus menunggu dapur sampai dari mulai pemilihan bahan baku sampai dengan distribusi. Karena saya harus akui, 3 bulan, 4 bulan pertama hampir tidak ada masalah karena anak-anak SPPI yang dulu-dulu itu adalah menjaga dapur. Tapi belakangan rupanya sudah bergeser atau sudah turun kinerja mereka dan hanya datang jam 4 sore, melihat bahan baku jam 8 malam pulang dan datang lagi pagi. Itu tadi makanya kita siapkan dengan kalau SPPI-nya masih seperti ini, tadi ada 2 chef yang akan menjaga, yaitu yang satu adalah chef dari BGN dan satunya chef dari para mitra. Sekali lagi saya minta para mitra untuk ikut mengawasi dan bertanggung jawab. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh, karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu, baru dimasak di hari Rabu. Memang kalau di rumah ya nggak apa-apa itu 2 ayam kita nyimpennya. Tapi kalau 350 ayam, freezer mana yang kuat menyimpan? Ya, jadi ada berbagai hal. Kami sudah mengeluarkan tindakan-tindakan, lalu kemudian nanti boleh hal-hal yang mungkin sambil tanya jawab ya, saking banyaknya surat-surat yang kami keluarkan tadi malam. Jadi nanti tolong kalau misalnya ada yang terlewat bisa di samping saya ada Profesor Herdin, mungkin nanti juga bisa menyampaikan. Profesor Herdin ini memang kan banyak, ini kok nggak ada pimpinannya ahli gizi ya. Mungkin saya mah bukan ahli gizi, saya cuma sarjana biologi tapi ngerti gizi dikit-dikit lah gitu. Tapi Profesor Herdin ini termasuk yang men-set up sebetulnya gizi MBG yang diproduksi oleh PGN. Monggo Profesor, silakan. Siap, Prof. Dari perspektif ilmiah mungkin ya, Prof.